Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 14124000009 akan menjelaskan tentang NPV. PT Sinar Jaya Elektronik sedang berkembang dan ingin meningkatkan kapasitas produksinya. Perusahaan memiliki dua pilihan investasi untuk membeli mesin baru yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Yang satu, mesin otomatis Jepang, biaya investasi awalnya 500 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan arus kas bersih per tahun 150 juta. Dan nilai sisa akhir umur ekonomis 50 juta. Sedangkan yang satunya mesin semi otomatis lokal, biaya 400 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan arus kas bersih per tahun 120 juta. Nilai sisa akhir umur ekonomis 30 juta dengan tingkat suku bunga 10%. Analisis kelayakan dengan NPV. Ini adalah rumus NPV, dan ini adalah keterangannya. CF itu arus kas per tahun, SP itu nilai sisa, IO investasi awal, dan R tingkat bunga, N umur investasi. Untuk mencari alternatif A, NPV A sama dengan 150 juta. 150 juta diambil dari arus kas bersih per tahun ini dikali PV 10%, dan 0,5 ini adalah 5 tahun. Tambah 50 juta dibagi 1, ya dibagi ini, dan dikurangi 500 juta investasi awal. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk alternatif B, rumusnya sama seperti alternatif A. Nah, sebentar ya. Ini kebesaran menutupi layar. Loh, malah hilang. Maaf, barusan hilang. Nah, sekarang melakukan analisis kelayakan dengan payback period. Ini adalah tabel PV arus kas alternatif A dengan R 10%. Untuk 5 tahun ini harganya tetap sama, dan ini 150 dikali faktor PV 10%, dan ini adalah hasil dari perkalian tersebut, dan semua dikalikan dengan faktor PV tergantung urut dari tahun pertama sampai tahun kelima. Alternatif A, investasi awal 500 juta. Pada tahun keempat, akumulasi PV sama dengan 475.350.000. Artinya 500 juta dikurangi 475.350.000, hasilnya 24.650.000. Pada tahun kelima, PV adalah 93.150.000 dikurangi, maaf. Itu adalah kelima sama dengan 0,26 tahun. Jadi payback period A dalam 4,26 tahun.
Sedangkan untuk yang B 120 juta dikali faktor PV ini dan PV arus gas semuanya sama. Seperti mencari tabel PV yang A. Dan untuk yang B ini investasi awal adalah 400 juta. Tahun keempat akumulasi PV 380 juta 280.000. Dan untuk tahun kelima 74 juta 520.000. Dan ini hasilnya sama 4,26 tahun juga payback periodnya. Tapi yang membedakan adalah payback period A lebih besar dan sisa lebih tinggi dibanding payback period B. Nah, kita lakukan untuk uji sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Saya melakukan 4 hasil skenario atau uji coba dengan tingkat suku bunga 8%, 10%, 12%, dan 14%. Dan semuanya untuk hasil NPVA yang suku bunga 8% 126 juta, yang 10% 99 juta 666.000, yang 12% 76 juta 500.000, yang 14% 55 juta. Dan untuk yang NPVB pada tingkat suku bunga 8% 95 juta, pada suku bunga 10% 73 juta 524.000, pada suku bunga 12% 55 juta 400.000, sedangkan 14% 38 juta. Untuk keputusan akhirnya yang NPVA lebih unggul daripada NPVB dari suku bunga 8%, 10%, 12%, dan 14%. Jadi kesimpulannya NPV yang alternatif A 99.666.000. Dan untuk yang untuk mesin B 73.524.000. Dan mesin A lebih layak daripada mesin B. Mesin A itu mesin yang mana? Nah, mesin A itu mesin otomatis Jepang, sedangkan mesin B itu mesin semi otomatis lokal. Maaf, ini harusnya mesin Jepang dan lokal. Dan untuk payback periodnya keduanya sama 4,26 tahun. Dan untuk sensitivitas bunga pada mesin yang Jepang lebih stabil, dan sensitivitas bunga pada mesin semi otomatis lokal itu lebih sensitif. Jadi layaknya lebih layak yang alternatif A karena lebih stabil daripada yang mesin lokal. Maka PT Sinar Jaya sebaiknya memilih alternatif A, yaitu mesin otomatis Jepang, karena memberikan NPV yang lebih besar dan memiliki nilai sisa yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap fluktuasi suku bunga. Saya rasa sudah sekian cukup dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.